Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen Agus Miftahus Surur SSC MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Muhammad Muhi Alifari, 2. Veronica Indah, 3. Laina Hozainatul, 4. Husnul Khotimah, 5. Ferinadian yang akan mempresentasikan hari-hari menjelang proklamasi kemerdekaan. 1. Penculikan ke Rengas Dengklok tanggal 15 Agustus 1945. 2. Aktivitas di Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945. 3. Persiapan sebelum proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. 4. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Selamat menyaksikan. Pada 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin Khairul Saleh mengadakan rapat penetapan waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat tersebut disepakati bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan keputusan rakyat Indonesia dan bukan pemberian dari Jepang. Sehingga pada malam harinya, Wikana dan Darwis dari golongan muda diutus menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada 16 Agustus 1945. Wikana dan Darwis mengancam akan adanya pergolakan besar jika proklamasi kemerdekaan belum dilakukan pada 16 Agustus 1945. Desakan tersebut ternyata tidak dituruti oleh Bung Karno dan Bung Hatta, yang memilih merundingkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan lewat PPKI. Mendengar sikap Bung Karno dan Bung Hatta, membuat Wikana dan Darwis kembali mengadakan rapat bersama golongan muda di Jalan Cikini nomor 71, Jakarta. Rapat itu kemudian memutuskan untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang. 16 Agustus 1945, penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Para pemuda yang merasa tidak puas dengan jawaban Hatta kembali ke markas dan menyiapkan rencana baru, menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pukul 4 dini hari setelah sahur, tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda dipimpin Sudanco Singgih datang ke kediaman Soekarno, meminta Soekarno dan Hatta mengikuti kemauan pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Raibnya Soekarno dan Hatta membuat Jakarta panik, apalagi pada hari tersebut ada rapat pertama PPKI. Soebarjo yang pada malam sebelumnya turut hadir dalam perdebatan antara golongan muda dan golongan tua berupaya mencari Soekarno. Ia berkeliling ke beberapa lokasi, termasuk markas Jepang, namun tidak ada. Ia curiga para pemuda di balik raibnya Soekarno dan Hatta. Segera ia menghubungi Wikana. Dari Wikana, Soebarjo mendapat info bahwa Soekarno dan Hatta disekap di Rengas Dengklok. Pagi itu juga, Soebarjo menuju ke Rengas Dengklok. Pemuda bersikukuh tak mau melepaskan Soekarno-Hatta, kecuali ada jaminan kemerdekaan. Soebarjo berkata, "Kalau proklamasi tidak dilakukan, saya bersedia ditembak mati." Setelah hampir seharian disekap, pada pukul 10 malam Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta dan segera menggelar rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Setelah melalui perdebatan, teks proklamasi akhirnya selesai dibuat habis subuh. Proklamasi yang awalnya akan dilangsungkan di lapangan Ikada, namun dengan pertimbangan keamanan, maka diputuskan dibacakan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Persiapan sebelum proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pukul 10 di rumah Soekarno. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Latif Hendraningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Ia menunggu kedatangan Muhammad Hatta. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Pada awalnya, SK Trimurti diminta untuk mengibarkan bendera, namun ia menolak. Menurutnya, pengibaran bendera sebaiknya dilakukan seorang prajurit.
Akhirnya ditunjuklah Latif Hendra Ningrat dibantu oleh S. Suhud. Sementara itu, bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan langsung oleh Bapak Proklamator Indonesia atau Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, didampingi oleh Dr. Andes Mohatta, bertempat di sebuah rumah kecil tempatnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Pembacaan teks proklamasi juga diikuti seluruh pemuda dan diiringi lagu Indonesia Raya dengan nikmat. Dan kabar kemerdekaan tersebut disiarkan melalui media massa dan radio serta melalui lewat selebaran. Dan akhirnya, bangsa Indonesia pun menghirup nafas kemerdekaan dengan tenang.